Epitel pipi, selapis, fungsinya adalah difusi, filtrasi, osmosis, ekskresi. Letaknya di alveolus kapiler darah. Epitel pipi, berlapis, fungsinya adalah sebagai proteksi atau pelindung. Letaknya di rongga mulut, kulit. Epitel kubus, selapis, fungsinya adalah sebagai pelindung, sekresi, absorpsi. Letaknya di ovarium dan lensa mata. Epitel kubus, berlapis, fungsinya adalah sebagai pelindung, sekresi, absorpsi. Letaknya di testis dan kelenjar keringat. Epitel silindris, selapis, fungsinya adalah sebagai sekresi, absorpsi. Letaknya di usus halus. Epitel silindris, berlapis, fungsinya adalah sebagai pelindung, sekresi. Letaknya di laring dan trakea. Epitel transisional. Epitel jenis ini tahan terhadap tekanan dan regangan. Letaknya di kandung kemih. Epitel kelenjar. Epitel jenis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Kelenjar eksokrin, yang berperan dalam pembentukan enzim. Contohnya, di kelenjar ludah. 2. Kelenjar endokrin, yang berperan dalam pembentukan hormon. Contohnya, di kelenjar tiroid. Komponen penyusun jaringan ikat tersusun dari matriks. Merupakan komponen terdiri dari 1. Cairan berupa mukopolisakarida. 2. Serat. Serat ini dibedakan menjadi serat kolagen, serat elastik, serat retikuler. Sel penyusun jaringan ikat. 1. Fibroblast. 2. Makrofag atau histiosit. 3. Sel lemak atau adiposa. 4. Sel tiang atau mast cell. 5. Sel plasma. Jaringan ikat sejati dibagi menjadi jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar terdiri dari 1. Jaringan mukosa terdapat pada tali pusar. 2. Jaringan aerolar terdapat antara kulit dan otot. 3. Jaringan lemak berfungsi sebagai pelindung dan cadangan makanan. 4. Jaringan retikuler misalnya terletak pada hati. Jenis jaringan ikat sejati selanjutnya adalah jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat terdiri dari 1. Teratur terletak pada tendon dan ligamen. 2. Tidak teratur terletak pada lapisan luar tulang. Jaringan ikat cair dibagi menjadi jaringan ikat darah. Jaringan ikat darah terdiri dari 1. Plasma darah yaitu berupa cairan darah. 2. Trombosit atau keping darah, yang berperan dalam pembekuan darah. 3. Sel darah yang terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit. Jaringan ikat cair selanjutnya yaitu jaringan ikat limfa atau getah bening. Fungsi jaringan ikat limfa membantu mengatur cairan tubuh. Jaringan ikat limfa terdapat pada organ timus, tonsil, dan limpa. Jaringan ikat limfa terdiri dari sel-sel dan serat retikuler. Jaringan ikat penyokong. Jenis yang pertama yaitu jaringan ikat tulang rawan atau kartilago. Bagian yang terdapat pada jaringan tulang rawan diantaranya yaitu kondrosit atau sel tulang rawan. Kondroblas merupakan sel muda tulang rawan. Perikondrium merupakan lapisan tulang rawan. Jenis tulang rawan terdiri dari 1. Hialin, berwarna putih, letaknya di saluran pernapasan. 2. Elastik, berwarna kuning, letaknya di telinga dan epiglotis. 3. Fibroblast, berwarna keruh, letaknya di tendon dan ligamen. Jaringan ikat penyokong yang kedua yaitu jaringan ikat tulang keras atau osteon. Bagian yang terdapat pada jaringan tulang keras diantaranya yaitu osteoprogenitor yaitu sel induk tulang, osteoblas yaitu sel tulang muda, osteosit yaitu sel tulang sejati, osteoklas berfungsi dalam penyerapan dan penghancuran tulang. Jaringan otot yang pertama yaitu jaringan otot polos. Bentuknya gelendong. Letak inti sel di tengah. Aktivitas otot polos tidak disadari. Kontraksi lambat. Otot polos letaknya di organ dalam misalnya usus halus. Jaringan otot yang kedua yaitu jaringan otot rangka atau lurik. Bentuknya silindris.
Letak inti sel di pinggir. Aktivitas otot polos disadari. Kontraksi cepat. Otot ini melekat pada rangka. Jaringan otot yang ketiga yaitu jaringan otot jantung. Bentuknya silindris bercabang. Letak inti sel di tengah. Aktivitas otot polos tidak disadari. Kontraksi ritmis atau teratur. Otot ini terletak pada jantung. Jaringan saraf. Bagian-bagian pada sel saraf yaitu dendrit yang berfungsi untuk menerima impuls. Badan sel berfungsi untuk meneruskan impuls ke akson. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat jalan impuls. Sinapsis berfungsi sebagai hubungan antar sel saraf. Sel Schwann berfungsi untuk memberi nutrisi ke akson. Selubung mielin berfungsi untuk pelindung akson. Nerit atau akson yang berfungsi untuk meneruskan impuls ke sel saraf lain.